Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Dalam Injil hari ini dan esok hari, kita akan membaca dan merenungkan bagian kedua dari pengajaran Yesus untuk komunitas pendengar. Injil hari ini berbicara tentang correctio fraterna, mengevaluasi dalam kasih persaudaraan terhadap sesama, dan juga berbicara tentang doa. Injil esok hari berbicara tentang pengampunan dan perumpamaan pengampunan tanpa batas. Saudara dan saudari terkasih, kerukunan dan kedamaian akan terjadi dengan dialog atau komunikasi serta pengampunan. Dialog dan pengampunan yang didasarkan atas kasih Allah. Hanya dengan cara ini, komunitas masyarakat akan menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah. Saudara dan saudari, memang tidak mudah untuk memaafkan. Ada orang yang berkata, saya bisa memaafkan engkau, tetapi tak bisa melupakannya. Ada kebencian, dendam yang membuat pengampunan dan rekonsiliasi sulit terjadi. Ayat 15-18, koreksi persaudaraan dan kuasa untuk mengampuni. Ayat ini memberikan norma sederhana tentang bagaimana menyelesaikan konflik atau masalah dalam jemaat atau masyarakat. Jika seseorang berdosa dan memiliki perilaku yang bertentangan dengan etika sosial, mereka hendaknya tidak dihakimi atau tidak langsung dicela. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama, kita perlu berbicara 4 mata dengan mereka. Maka perlu mencoba mengetahui penyebab adanya konflik atau masalah. Jika tidak ada hasil, maka perlu untuk membawa 2 atau 3 orang dari jemaat untuk melihat apakah mungkin bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Saudara dan saudari terkasih, hanya dalam kasus-kasus tertentu saja yang perlu disampaikan kepada seluruh jemaat. Jika seseorang menolak untuk mendengarkan jemaat, maka orang tersebut mesti dipandang sebagai orang berdosa. Artinya, orang yang bukan bagian dari jemaat. Tentu saja hal ini bukan karena jemaat yang mengucilkan orang tersebut, tetapi orang itu sendirilah yang telah mengucilkan dirinya sendiri. Saudara dan saudari terkasih, kuasa kasih karunia Allah untuk dapat mengampuni dan mendamaikan atas nama Allah diberikan kepada Petrus, kepada para rasul dan juga kepada jemaat, sehingga keputusan yang diambil jemaat menjadi penting juga.
Ayat 19 berbicara tentang doa. Seseorang yang tidak mau didamaikan tidak akan ditinggalkan. Orang itu mungkin terpisah dari jemaat, tetapi tidak akan pernah dipisahkan dari Allah. Yesus menjamin bahwa Bapa di surga akan mendengarkan segala permohonan kita. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat 20. Kehadiran Yesus dalam jemaat. Alasan bahwa doa kita didengar oleh Bapa adalah janji Yesus sendiri. Karena di mana ada 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam namaku, aku ada di antara mereka. Saudara dan saudari, Yesus adalah pusat dari jemaat. Karenanya bersama dengan jemaat akan selalu berdoa bersama kepada Bapa, agar Bapa memperkenankan kembalinya saudara yang telah memisahkan diri dari jemaat. Saudara dan saudari terkasih, melalui firman Allah pada hari ini, kita bisa bertanya, mengapa kita kadang sangat sulit untuk mengampuni? Apakah ada ruang rekonsiliasi dalam hidup kita? Yesus mengatakan, sebab dimanapun ada 2 atau 3 orang yang berhimpun dalam namaku, aku juga ada di antara mereka. Apa artinya perkataan Yesus ini bagi kita? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.